apa? Jadi gini ya, lucu ya. Betul, saya meriksa tadi surat kuasanya. Ternyata nggak ada surat kuasa dari Pak Jokowi. Itu. Nah, setelah periksa saya dikasih kesempatan, kok sidang mau dilanjutkan pada hari ini? Apa gunanya saya periksa lagi? Harusnya saya tanggapi dulu. Kita menyampaikan kapan diundur, kapan pengunduran dan acara apa, itu nggak ada. Itu yang paling aneh. Untuk Palu tapi nggak ada acara apa untuk kedepannya dan hari apa mundurnya. Aneh. Ini adalah sejarah terburuk dalam bidang hukum dan proses Indonesia. Bagaimana majelis hakim mampu memimpin persidangan dan mengetuk palu tanpa ada kejelasan mengetuk palu itu apa. Gitu. Di sini menggambarkan ini bukan proses hukum dan ini adalah cacat hukum atau gambaran tentang sejarah hukum. Kemudian disinilah gambaran bahwa ini pengadilan rakyat. Walaupun di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tapi ini pengadilan rakyat. Artinya apa? Rakyat memantau proses peradilan ini. Dan substansinya adalah apakah Jokowi punya ijazah? Dan kalau ijazahnya dipunyai, apakah palsu? Kita dengan proses yang ada, ke-1, kedua, ketiga, sudah lebih meyakinkan bahwa Jokowi tidak punya ijazah. Dan kalaupun berani menampilkan ijazahnya itu palsu. Proses persidangan sekarang menambah keyakinan. Dan rakyat melihat, karena ini adalah pengadilan rakyat. Rakyat melihat proses semua ini. Jadi bisa menilai apakah memang Jokowi adalah presiden yang sah atau tidak. Kesimpulannya, tidak. Jokowi bukan presiden yang sah. Karena ijazahnya ini adalah sikap masyarakat, sikap rakyat berdasarkan proses peradilan ke-1, ke-2, ke-3, dan inilah peradilan terburuk dalam sejarah hukum di Indonesia. Welcome to your channel QNC, berdiri kokoh di tengah. Gak bisa keluar dari sini. Ayo bang. Bulan mana deh? Iya. Jadi kayak ada persoalan. Jadi juga itu dari lewat tangga situ kan nggak bisa, dia naik ke atas dulu baru turun. Kabur hakimnya pak, kabur hakimnya. Amit-amit dia tidak tanggung jawab. Bang Egi yang pulang. Iya dia depan situ, orang lewat situ dia nggak ke atas. Ya harus ke sini. Bawa lagi. Ini dia udah belum di air aja. Pertanyaannya siapin ya. Nyanyi apa nih? Hasil tadi aja bang. Hakim gak adil macam-macam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia udah siap semua. Ya, rekan-rekan, kami baru saja selesai Recorder di sini. Sidang ini adalah agendanya tentang klarifikasi ya. Lanjutkan sidang pemilu lalu klarifikasi tentang
surat kuasa dari para pihak tergugat, karena ada lembaga yang tergugat yang kami juga sebagai ini dari keseluruhan surat kuasa dari tergugat di dalam persidangan yang masalah adalah masalah nanti surat kuasa tidak juga bisa memberikan kuasa formal kepada penerima kuasa. Jadi gini ya, lucu ya. Betul, saya meriksa tadi surat kuasanya, ternyata nggak ada surat kuasa dari Pak Jokowi. Itu. Nah, setelah diperiksa saya dikasih kemarin, kok sidang mau dilanjutkan pada menit ini? Apa gunanya saya meriksa tadi? Harusnya saya tanggapi dulu. Kita menyampaikan kapan diundur, kapan pengunduran itu nggak ada. Jadi paling aneh untuk Palu, tapi nggak ada acara apa untuk kedepannya dan hari apa mundurnya. Aneh. Jadi Bang Jijo. Ini adalah sejarah terburuk dalam hukum dan proses manusia. Bagaimana majelis hakim mampu memimpin persidangan dan mengetuk palu tanpa ada kejelasan mengetuk palu itu apa. Gitu. Di sini menggambarkan ini bukan proses hukum, dan ini adalah cacat hukum atau gambaran tentang sejarah hukum. Kemudian disinilah gambaran bahwa ini pengadilan rakyat. Walaupun di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tapi ini pengadilan rakyat. Artinya apa? Rakyat memantau proses pengadilan ini. Dan substansinya adalah apakah Jokowi punya ijazah? Dan kalau ijazahnya dipunyai, apakah palsu? Kita dengan proses yang ada, ke-1, ke-2, ke-3, sudah lebih meyakinkan bahwa Jokowi tidak punya ijazah. Dan kalaupun berani menampilkan ijazahnya itu palsu. Proses persidangan sekarang menambah keyakinan. Dan rakyat melihat, karena ini adalah pengadilan rakyat. Rakyat melihat proses semua ini. Jadi bisa menilai apakah memang Jokowi adalah presiden yang sah atau tidak. Kesimpulannya, tidak. Jokowi bukan presiden yang sah. Karena ijazahnya ini adalah sikap masyarakat, sikap rakyat berdasarkan proses peradilan ke-1, ke-2, ke-3, dan inilah peradilan terburuk dalam sejarah hukum di Indonesia. Hakim tidak mampu. Berikutnya harus ada majelis hakim baru. Dan Jokowi yang digugat ini harus bisa datang, satu sebagai prinsipal, yang kedua kalau memang mewakilkan, wakilnya dengan kuasa hukum yang sah, dan yang ketiga membawa ijazahnya. Ijazahnya dibawa. Hanya itu yang dituntut oleh rakyat. Hanya itu yang dituntut oleh rakyat. Kalau tidak bisa, Jokowi tidak punya ijazah, dan kalau ijazah ada, ijazahnya palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian sebangsa dan setanah air, Anda tanpa diliput oleh media konvensional, yaitu TV-TV yang berkuasa dan sudah dikuasai oleh pemerintah, Anda bersaksi bahwa ternyata untuk menegakkan
negara demokrasi, negara dengan rakyat sebagai yang berdaulat, negara hukum tidaklah mudah. Pada faktanya kita sudah diperlihatkan bahwa ini adalah mahstad atau negara kekuasaan. Kami sebenarnya memberikan kekuasaan kepada hakim, ya, lewat kekuasaan kehakiman agar berdiri tegak lurus untuk mempertahankan kebenaran dan keadilan. Syaratnya hanya satu, berani untuk menegakkan keadilan. Kita sudah melihat dan terus terang sebenarnya ada rasa iba di hati kita, ya, bahwa ini terlalu berat nampaknya untuk hakim. Ya, oleh karena itu beberapa rekan dari kami nanti akan melakukan tindakan selanjutnya, ya, kita akan minta mungkin penggantian hakim, dikarenakan kami tidak akan pernah mengikuti sesuatu yang sesat atau miscarriage of justice. Ya, mungkin ini keinginannya kita mengikuti lalu dilakukan mediasi. Catat baik-baik, kami tetap menginginkan mediasi karena mediasi adalah menentukan sah tidaknya sebuah pengadilan itu sendiri. Jadi kami tidak bodoh. Yang jadi masalah, mereka menginginkan kita mengikuti mediasi, padahal mediasi dengan orang-orang yang tidak punya legal standing. Lalu apa artinya sebuah peradilan tanpa menegakkan hukum acara? Betul? Saudara-saudara kalian perlu mengetahui bahwa kami mempunyai pengalaman yang sangat traumatis. Ya, ini bukan pertama kali kita menggugat. Ada dua, makanya saya sebutkan dalam persidangan tadi sebagai dasar, yaitu PDT-G nomor 265 dan 266 menggugat PMH Jokowi dan menggugat PMH DPR. Kedua-duanya tidak ada yang secara sah dan meyakinkan datang di pengadilan untuk mempertahankan kebenaran mereka. Tidak ada. Dan seperti kita ketahui sudah tahu ujungnya akan jadi apa. Oleh karena itu belajar dari pengalaman, ditambah sudah ada orang-orang yang menderita akibat daripada peristiwa hukum tersebut. Satu diantaranya adalah Bambang Tri, inkrah 4 tahun penjara, ya, sudah jelas-jelas melaksanakan tidak pada tempatnya, itu dakwaan palsu dari jaksa, ya. Lalu kok bagaimana orang yang harusnya menjadi role model, pemimpin tertinggi, memberi contoh, tidak memberikan contoh? Kami mengajak Anda semua, mari kita mulai dari Pengadilan Jakarta Pusat untuk menegakkan keadilan dengan cara yang benar, begitu ya? Saya kira itu saja.